Tapi jangan mengangkat lakunya ini. Mematahkan leher kalian pun aku sanggup. Sepertinya sosok nenek itu tersinggung dengan ucapan Linus. Aku menelan ludah ketika melihat wajah marah nenek itu. Ikuti aku. Aku dan Linus saling berkata-kata. Linus seolah tidak merasakan bahwa nenek itu berniat mencelakai. Dia bersama lampu minyak. Sepertinya sudah jarang ada kendaraan yang melalui tempat ini. Iya, tujuan kita ke desa ini untuk mencari tahu masalahnya. Jangan sekali dalam arti mereka. Iya, tidak berapa yang terhadapi. Kami berjalan cukup jauh ke perabas tepi hutan, tetapi saku tidak terlalu dalam. Bila kita sepeda motor yang cukup dengan waktu tidak sampai 10 menit untuk sampai. Namun bila berjalan kaki mungkin bisa 2 kali lipatnya. Saat ini aku tidak menganggap langit sudah memerah memastikan kami akan bermalam di desa ibu nanti. Sebenarnya aku sedikit cemas. Namun aku juga berharap bahwa apa yang diceritakan oleh sopir angkutan itu hanya isu belaka. Hanya sedikit lagi kami sampai di desa. Tiba-tiba datang si berhenti. Dari dekat pos desa terlihat seorang kakek sedang menatap kami dari kejauhan. Aku sama sekali tidak mengenal kakek itu, atau mungkin aku yang tidak ingat. Ia menatap kami dengan tunduk bungkuknya serta rambut dan janggutnya yang berantakan. Tuh, desa itu tutup. Maaf, saya harus ke desa Romantek. Ada yang harus saya cari tahu. Kakek itu menangkapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia pun menghela nafas sejenak dan berjalan dengan kakinya yang gemetar dan pergi melewatiku begitu saja. Beruntung juga aneh, aku tidak bisa menebak itu menandakan apa. Oke, saya mencari. Aku mencoba menyapa kakek itu kembali dan menoleh ke belakang, tapi kakek itu sudah menghilang dari pandanganku begitu saja. Tidak sepertiku yang bingung, wajah Linus tidak ketakutan. Ia melihat ke salah satu arah yang berbeda dengan. Kakek itu. Aku menoleh ke arah yang ia tunjuk. Saat mengatakan masuk Linus, aku pun menoleh ludah di balik langit merah di hutan itu. Kakek yang berpapasan dengan kami tadi telah duduk di salah satu ranting pohon sembari menggigiti hewan yang seperti ayam hidup. Tubuhnya kurus kering tanpa pakaian dengan kulit yang hitam. Saat mengetahui kami menatapnya, ia pun menoleh kepada kami dan menjeringai memamerkan giginya yang penuh dengan darah. Cabut cepetan. Kami pun segera mempercepat langkah kami agar bisa segera masuk ke dalam desa. Saat sampai di desa, langit pun semakin gelap. Entah mengapa kabut turun menyelimuti desa di jam yang bahkan masih belum terlalu malam ini. Hari ini pasti ada yang keberes. Aku tidak segera merespon ucapan Linus dan terus melangkah mencari rumah ibu. Sudah gelap, ngapain kalian di luar? Cepat masuk rumah. Tiba-tiba terdengar suara seorang bapak-bapak dari dalam rumah, tapi saat kami menoleh, ia buru-buru menutup pintu rumahnya. Dan kali ini suara teriakan seorang perempuan dari dalam rumah juga memperingatkan kami, tapi sama seperti sebelumnya perempuan itu segera menutup jendela saat kami menoleh. Aku mengingat arah rumah ibu dan berhasil menemukannya. Ada kebun yang sudah dipenuhi rumput liar di sekitar rumah ibu. Di balik rumput liar itu ada sebuah rumah kayu tua yang cukup besar dan sebuah bangunan bekas kandang sapi di belakangnya. Itu rumah ibu bos. Ada yang tinggal di sana. Dulu ada Pak Jeko, tapi kalau melihat keadaannya saat ini mungkin sudah tidak ada yang menempati. Ya, aku juga rumah dulu. Terdengar suara tawa seorang perempuan dari arah belakang kami. Aku dan Linus saling bertatapan dan menoleh ke belakang. Kami tidak melihat apapun di belakang. Selain kabut yang semakin tebal, tapi satu hal yang kami sepakati, suara itu bukan pertanda baik. Secara bersamaan bulu kuduk kami berdiri dan merasakan adanya bahaya di dekat kami. Aku mulai melangkahkan kaki perlahan menuju rumah itu, dan dari belakang samar-samar terlihat bayangan sesuatu yang bergerak menembuskanku. Linus menepukku memberi isyarat untuk kami mempercepat langkah dan berlari.
mainan musik. Terdengar semakin dekat. Bukan hanya suara dari belakang tiba-tiba terpental kepala. Mainan musik. Di hadapan kami. Kepala hewan itu masih mengalirkan darah segar dan menggelinding kembali ke hadapan kami. Sialan, lari. Kami terus berlari sekuat tenaga menghindari apapun yang berada di belakang kami saat itu. Apapun itu pasti adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Setelah menerobos semak-semak rumput liar yang menghalangi kami untuk sampai di rumah itu. Dengan tergesa-gesaku mencari kunci rumah itu dan berusaha membuka pintu. Cepat, Ligar, ada yang mendekat. Linus benar-benar terlihat ketakutan. Sementara itu aku masih sibuk mencari kunci yang cocok dengan lubang kunci di pintu depan. Berhasil. Pintu rumah pun terbuka dan kami segera masuk ke dalam dan segera menutup pintu rumah rapat-rapat. Aku tidak yakin berada di dalam rumah dapat mengamankan kami, tapi setidaknya seluruh penduduk desa juga melakukan hal yang sama. Dari tadi Linus terus mengintip ke arah keluar jendela. Wajahnya pucat menatap sesuatu yang ia lihat di luar sana. Ada apaan? Linus tidak menjawab dan masih terpaku pada sesuatu yang ada di luar sana. Di balik kabut mereka menari-nari. Perempuan dengan kebaya compang-camping menantang potongan tubuh hewan dan memakannya dengan rakus. Di sisi kabut yang lain ada sosok yang melayang-layang seorang mencari sesuatu yang menjadi jatahnya. Di tengah kebingunganku, sosok kepala berlumuran darah menabrak kaca jendela. Itu adalah kepala mayat manusia. Ada makhluk berwujud kakek kurus kering yang sengaja menghantamkan kepala manusia itu ke kaca jendela rumah ini dan menyeret-nyeretnya mengelilingi dinding rumah ini. Sepertinya ia memang bermaksud mengancam kami. Linus terjatuh di tanah sementara aku hanya bisa menangis dan melihat semua pemandangan di desa ini. Ini bukan lagi desa manusia. Aku setuju dengan ucapan Linus, tapi walau begitu mengapa masih ada warga yang tinggal di desa ini? Terdengar suara daun pintu yang bergerak dari dalam rumah. Linus segera berdiri di sebelahku. Cahaya api dari lampu minyak mendekat ke arah kami. Dari dalam rumah ada sosok yang mendekat, namun kami tidak dapat mendengar suara latar reginya. Seorang nenek muncul di balik kegelapan dan menerangi ruangan dengan lampu yang ia bawa. Nenek siapa? Tadi aku mencari tahu siapa nenek yang berada di dalam rumah ibu itu. Linus menahanku saat tahu aku ingin menghampirinya. Jangan, dia bukan manusia. Bukan manusia. Jelas-jelas nenek itu menetek sebuah lampu minyak yang tengah menyala. Ucapan bocah itu benar. Aku sudah bukan lagi manusia. Tapi jangan mengangkat lampu minyak ini. Mematahkan leher kalian pun aku sanggup. Sepertinya sosok nenek itu tersinggung dengan ucapan Linus. Aku menelan muka ketika melihat wajah marah nenek itu. Ikuti aku. Aku dan Linus saling berkata, Linus marah seolah tidak merasakan bahwa nenek itu berniat mencelakai kami. Sama lampu minyak bawa menuju ke sebuah kamar di dalam rumah. Bawa ke pawon pun. Ini adalah salah satu kamar eyangku yang dilarang untuk aku masuk di sana. Perasaanku tidak enak. Sebelum masuk ke kamar itu aku sudah mencium bau yang menyengat. Baunya seperti bau mayat. Linus yang terperanjat dan sosok jasad yang hampir tersisa tulang belulangnya saja itu. Tidak usah berisik. Bawa ke halaman belakang terkuburkan. Ini jasad Eyang. Kuburkan dulu dan kita bicara nanti. Kalian mau tidur di rumah bersama mayat? Kami pun tidak punya pilihan. Benar ucapan nenek itu, aku tidak pernah menyangka akan menemukan jasad manusia di rumah ini dan harus menguburkannya. Nenek itu berjalan ke halaman belakang dan berjaga beberapa meter dari kami. Dengan lampu yang ia bawa, beberapa kali ia saling bertatapan dengan sosok yang bergentayangan di desa itu. Cepat, kalian mau berurusan dengan mereka? Takut, jelas. Linus yang mengerti mengenai hal gaib saja terlihat tidak berkutik dengan keadaan ini. Bayangkan saja, dua orang pria yang baru saja sampai di desa menemukan jasad yang sudah membusuk dan harus menguburkannya dengan ditonton oleh sosok-sosok mengerikan dari balik kabut. Linus mulai menggali lubang sementara aku memindahkan bagian jasad yang berada di kamar satu persatu.
Sebagian jasad itu masih memiliki daging dan tengah digerogoti oleh belatung. Sebagian sudah habis dan tinggal tulang. Walau menutup hidungku dengan kain, aku tetap tidak bisa menghindari aroma busuk dari jasad ini. Cepat masukkan sisanya dan kuburkan. Cepat dalam. Sebentar ya, Sik. aku mengambil air dari Sik. sumur timba yang tidak jauh dari tempat kami berada dan membersihkan tubuh kami. Lama sekali. Nenek itu sudah tidak sabar bahwa kami tidak tega bila menguburkan jasad ini begitu saja. Aku dan Linus pun mendekat ke liang kubur itu dan membacakan doa untuk mendoakan siapapun jasad yang kami kubur ini. Kami berharap walaupun meninggal dengan tidak layak, setidaknya ia bisa mendapatkan ketenangan di alam sana. Saat mengetahui tujuan kami, nenek itu pun berhenti menariaki kami dan terlihat merenung. Tapi rasa takut justru mulai menghantui kami. Ada sosok yang mendekat. Wene keong lurukui. Biar kami menikmati setiap tetes darahnya. Tiba-tiba makhluk kurus setinggi rumah muncul dari balik kabut dan mengincar keberadaanku dengan Linus. Wani noleh menungso kui. Kalian berurusan denganku. Setan itu terlihat kesal. Ia pun mendekat ke arah roh nenek pembawa lentera itu dan mengancamnya. Namun nenek itu tidak gentar dan setan itu pun pergi. Aku merasa nenek ini bukanlah orang biasa. Aku menelan ludah melihat kejadian itu. Aku tidak menyangka apa jadinya bila tidak ada nenek itu di dekat kami. Kenapa belum cepat selesaikan? Tanpa memandang, kami pun menutup liang kubur itu dan menancapkan sebuah nisan yang kami buat dari kayu seadanya. Setelahnya kami membersihkan tubuh seadanya dan masuk ke dalam rumah lagi. Linus memastikan pintu sudah tertutup dengan rapat. Nek, sebenarnya nenek ini siapa? Kali ini nenek itu tidak menjawab.